Bismillahirrahmanirrahim. Saya sering juga pemerhati lah Ustaz. Kita juga kan membanding-bandingkan untuk mencari ketenangan ini kan sudah benar sebenarnya bahwa orang tua-tua kita dulu zikir. Tetapi ada jemaah-jemaah lain seperti jemaah tabligh, jemaah salafi misalnya kan. Itu seperti tabligh itu kan ada khuruj gitu. Dan mereka menyendiri selama 40 hari baru pulang. Kemudian misi mereka itu satu-satunya yang saya dengar itu, yang saya paham itu dakwah. Pada dakwah, memang kita berdakwah sebenarnya individual pada keluarga kita, pada diri kita. Tapi dia ini penekannya itu dakwah itu pada orang lain gitu. Sehingga dia keluar rumah dan mendakwahi orang lain gitu. Nah, bagaimana mereka memahami ini? Padahal dakwah itu di zaman Nabi sebenarnya pada mulanya Islam itu ada. Itu kan karena ketakutan aja. Maka dakwah dari rumah ke rumah. Nah, saya mengambil pengertian dakwah itulah yang dipakai sampai sekarang. Padahal sekarang ini kan nggak perlu lagi dakwah seperti itu. Nah, kemudian juga seperti jamaah salafi. Salafi ini saya lihat juga nggak ada zikir saya. Karena dia hanya menekankan ini fikih-fikih yang beda-beda, ikhtilaf. Itu aja yang di mayoritas mereka lah. Nah, alangkah memang indahnya, artinya memang saya paham betul bahwa yang kita cari hidup ini kan ketenangan, inilah spiritual. Kenapa tidak satu pandangan? Pada ilmu kitab sama itu Ustaz. Kenapa tidak satu pandangan manusia itu dalam Islam ini melihat mencari ketenangan itu seperti apa gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mantap pertanyaan Bapak. Mengenai jemaah tabligh, mereka lebih banyak dakwah ya Pak. Dia ada 3 sekolah ya Pak. 3 hari dalam setiap bulan, 40 hari dalam setahun, 4 bulan seumur hidup. 4 bulan itu cukup sekali seumur hidup. Kalau dia ulama, mesti dia pernah khurut setahun untuk menundukkan kesombongannya. Jadi 3 hari, 40 hari, 4 bulan itu metode yang berdasarkan ijtihad Maulana Ilyas rahimahumullah, seorang ulama mursyid tarekat Chistiyah. Jadi beliau ini ulama, ahli hadis, bahkan adik beliau Syekh Zakaria rahimahullah itu ahlul hadis, disebut Syekhul Hadis, meninggalnya di Madinah, sempat ngajar juga di Madinah, buku kitab-kitabnya dipakai di Azhar. Kalau jemaah tabligh ini 3 hari, 40 hari, 4 bulan itu sekolah dakwah. Intinya mereka berdakwah untuk diri sendiri. Kalau sudah pulang 3 hari, pentingnya dia mendakwah keluarganya, mendakwah, mengajak orang kampungnya. Maka ada namanya 2 Pak, amalan intiqoli dan ada amalan makomi. Amalan intiqoli itu yang mereka bergerak 3 hari, 40 hari, 4 bulan. 3 hari itu SD ya Pak. 40 hari itu SMA ya lah kira-kira, SD, SMP, SMA. 4 bulan itu SMA nya. Kalau perguruan tinggi itu yang setahun itu. Tapi seumur hidup sekali cuman. Kalau 3 hari itu tiap bulan. Artinya apa? Maulana Ilyas rahimahumullah dia mengijtihadkan bahwa hidup kita ini zakat harta kita kan 25%, 2,5%. Maka dalam setiap sebulan itu mesti ada 2,5% yang kita korbankan untuk agama. Kalau kita kerja sebulan 27 hari, maka 3 hari gunakanlah untuk agama. Dan di dalam mereka pergi hurut 3 hari itu sebenarnya mengambil metode suluk. Mereka berzikir pagi petang, zikir malam, wajib tahajud. Yang saya pernah lihat itu zikir mereka kalau pagi petang minimal tahlil 100, selawat 100, kemudian istighfar 100. Itu sekurang-kurangnya. Kemudian mereka nanti jam 9, jam 10 ada alaqah Quran, membaca Quran sama-sama, memperbaiki tahsin. Kemudian baca kitab pada Ilul Amal, ada muntakhab hadis. Kemudian zuhur nanti mereka baca lagi sama-sama untuk mengingatkan diri pada Allah. Itu kan majelis zikir. Nanti baru sore disebut mereka jauhlah, mengunjungi orang-orang. Ini yang betul dakwah tuh Pak. Kalau yang gini kita sekolah nih Pak.
Kalau ini ta'lim. Kalau dakwah tu mana? Jemput orang tarik, jemput orang tarik. Rasulullah SAW bukan pada fase awal Mekah saja, Pak. Sampai Nabi wafat, bahkan di zaman sahabat, bahwa jumlah sahabat itu 124.000 orang sahabat yang meninggal di Madinah, dikuburkan di Baqi itu hanya sekitar 11.000. Yang 100.000 lagi kemana? Itulah mereka pergi dakwah ke semua negeri, termasuklah ke Cina, ke Nusantara, yang paling banyak ke negeri Syam. Maka metode itu ijtihad dari Maulana Ilyas rahimahumullah. Apakah mereka berzikir? Zikir, Pak. Bahkan kalau mursyidnya tarekoh masuk jemaah tablik, tambah dahsyat. Makanya pesantren jemaah tablik di Indonesia ini ada dua kan tempatnya. Pertama di Temboro, di tempat Syekh Huzairan Taifur Abdullah almarhum, kemudian adik beliau Gus Ubaid, itu orang-orang tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Mereka tersambung itu. Kemudian jemaah tablik yang di Magelang itu di Pondok Pesantren Payaman. Dulu Syekh mursyidnya adalah Kiai Mukhlisun Allah yarham, itu adalah tarekoh Saziliyah. Jadi orang-orang tablik ini adalah orang-orang tarekoh, Pak. Cuman kadang-kadang yang baru keluar 3 hari 40 hari ini macam dia aja lah yang paling apa ya, Pak, ngajak orang. Memang betul ngajak itu dahsyat. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang paling baik perkataannya kecuali orang yang mengajak kepada Allah. Dan ada penjelasan, kalau kita mengajak dengan harta sendiri, kita mengorbankan uang sendiri, meninggalkan keluarga, ngajak orang taat kepada Allah, lalu ketika diajak tu orang marah sama kita, orang benci sama kita, orang tak suka dengan kita, di saat itu apa yang terjadi, Pak? Antara kita sama Allah tu kan, kita kan bukan punya harapan ingin dihargai kan, Pak? Apa yang terjadi? Di saat itu, ya Allah, saya tengoklah ada beberapa bupati, ada pegawai-pegawai yang Pak Wali Kota Dumai misalnya, dibawanya kepala-kepala dinas pergi ke Rupat, tapi tidak mabit itikaf, tak di masjid. Kena kepala dinas tak di masjid, kena kepala dinas tidurnya di hotel. Terus solat subuh, habis solat subuh nanti kepala dinas suruh ngajak orang. Apa dia bilang? Buat kepala dinas ngajak taat kepada Allah payah, tapi kalau ngajak-ngajak untuk minum kopi bisa. Nangislah kepala dinas tu, ya Allah berat betul ngajak orang. Apa yang terjadi, Pak, dalam kita mengajak Allah kepada Allah Ta'ala lalu orang menolak? Di situ kekuatan dekat kita kepada Allah lagi. Itulah dia yang kata Nabi kan, yang kata Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Kan 2 bulan atau 2 tahun Rasulullah SAW dalam riwayat berzikir. Kemudian Nabi SAW, wa rabbaka fakabbir, yang berselimut sekarang besarkan Tuhanmu. Apa tu? Suruh dakwah ke rumah-rumah. Ternyata dalam dakwah ke rumah tu berat tantangannya, mujahadah, kepayahannya. Dengan mujahadah tu Allah kuatkan kita dekat dengan dia. Itulah tadi bahasanya, untuk dapat keperluan spiritual maka korbankan diri untuk Allah Ta'ala. Dihinakan diri kita, disusahkan diri kita. Kerana perjalanan suruh Nabi-Nabi itu susah. Untuk apa? Untuk dapatkan nikmatnya bersama Allah. Kalau nak coba Pak Daris boleh juga sekali keluar 3 hari. Saya juga ingin nih, Pak, kapan-kapan gitu kan. Tapi sama mursyid lah, sama yang mursyid, sama orang-orang yang memang betul gitu. Apakah mereka apakah zaman ini? Ya, zaman inilah yang diantara seluruh organisasi, bukan organisasi ya, bukan juga firqah, harokah namanya, Pak. Jadi kalau jemaah talib itu pergerakan dakwah, dia ahlu sunnah. Sama kayak, maaf, orang bilang Ikhwanul Muslimin sesat. Nah, Ikhwanul Muslimin itu juga ahlu sunnah. Kemudian Tarekoh Naksabandiyah adalah ahlu sunnah. Kemudian NU ahlu sunnah, Muhammadiyah adalah ahlu sunnah. Kita sama-sama jemaah. Kenapa? Kita semua adalah harokah, pergerakan yang mengajak taat kepada Allah. Kapan kita baru disebut firqah? Ketika kita berpisah dari umat Islam. Kita nyalahkan orang. Wah, Syiah bahwa dia aja yang benar, Khawarij bahwa dia aja yang benar. Maaf, Wahabi misalnya kan, dia aja yang benar. Yang mengaku benar sendiri itu kan memisahkan diri dari umat Islam. Yang lain apakah mereka disebut firqah? Ini jemaah tabligh firqah. Enggak, mereka tak menyebut firqah. Kami adalah harokah, adalah pergerakan. Sama kayak NU, Muhammadiyah, Persis, Perti dan sebagainya. Bergerak untuk sama-sama. Ini jemaah tabligh dakwahnya. Nanti kawan-kawan yang bergerak dalam bidang ekonomi, dia pula dia. Jadi kita ni tak bisa sama, tak bisa sendiri-sendiri. Maka ada satu kitab judulnya Jamaat Menuju Jamaatul Muslimin. Baik, tentang kawan yang satu lagi tadi, apakah mereka ni tak berzikir? Wallahu a'lam. Kalau pengalaman, iya, Pak. Dia tanya pengalaman, nanti bilang pula fitnah pendusta ya nak. Memang
Berzikir Pak, tapi zikirnya selesai sholat tuh. Zikir selesai sholat tu aja. Yang mengkhususkan waktu untuk berzikir, berkhalwat di tengah malam, tidak ada.